wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nur Alfiana Hakim dari kelas 1A Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tatanan linguistik umum yaitu sintaksis. Nah, sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu kalau sumber yang saya dapatkan itu dari buku ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama itu ada kalimat. Jadi apa sih itu kalimat? Nah, kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari kata-kata yang tersusun teratur dan memiliki makna yang lengkap. Nah, kalimat ini memiliki beberapa jenis-jenis. Jenis-jenis yang pertama itu adalah ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Jadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk ini memiliki perbedaan yang terletak pada jumlah klausa di dalamnya. Nah, kalau kalimat tunggal itu memiliki satu klausa di dalamnya. Contohnya adalah nenek berlari. Kemudian kalau kalimat majemuk itu memiliki dua klausa atau lebih di dalamnya. Nah, majemuk ini memiliki beberapa jenis-jenis juga. Yang pertama adalah kalimat majemuk koordinatif. Nah, kalimat majemuk koordinatif ini terdiri dari dua klausa atau lebih yang memiliki kedudukan yang sama. Biasanya ditandai dengan konjungsi koordinatif, yaitu dan, atau, tetapi, dan juga maupun. Nah, contoh kalimatnya adalah saya makan nasi dan dia makan roti. Nah, di sana ada dua klausa dan ditandai dengan konjungsi dan. Kemudian yang kedua adalah kalimat majemuk subordinatif. Nah, kalimat majemuk subordinatif ini terdiri dari dua klausa atau lebih yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Biasanya ditandai dengan konjungsi subordinatif, yaitu karena, ketika, jika, maupun, dan juga sehingga. Nah, contoh kalimatnya adalah nenek membaca komik ketika kakek tidak ada di rumah. Nenek membaca komik adalah klausa pertama dan ketika itu sebagai konjungsi subordinatifnya dan ketika kakek tidak ada di rumah. Ketika kakek tidak ada di rumah ini adalah klausa keduanya. Kemudian yang ketiga adalah kalimat majemuk campuran. Nah, kalimat majemuk campuran ini adalah penggabungan antara kalimat subordinatif dan juga kalimat koordinatif. Biasanya terdiri dari 3 klausa. Contohnya adalah dia tidak datang jika tidak diundang, tetapi saya tetap menunggunya karena saya mengharapkannya. Nah, di kalimat tadi itu ada 3 klausa di dalamnya. Kemudian lanjut mengenai jenis-jenis kalimat berdasarkan kelengkapan klausanya. Yang pertama itu ada kalimat mayor. Nah, kalimat mayor ini adalah kalimat yang memiliki klausa yang lengkap. Biasanya sekurang-kurangnya itu memiliki predikat dan juga subjek. Contohnya adalah Bu dosen itu cantik sekali. Nah, di kalimat itu ada subjek dan juga predikatnya. Kemudian yang kedua adalah kalimat minor. Nah, kalimat minor ini adalah kalimat yang memiliki klausa dasar yang tidak lengkap. Biasanya itu hanya terdapat subjek saja atau predikat saja atau malah objek saja. Contohnya adalah sedang makan. Nah, di kalimat itu hanya terdapat konjungsi sedang dan juga makan. Makan itu hanya predikat saja di sana. Nah, lanjut. Ada jenis kalimat berdasarkan predikatnya, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kalimat verbal. Kalimat verbal ini adalah kalimat yang predikatnya itu terbentuk dari kata kerja. Contohnya adalah kakek menulis surat.
Kemudian yang kedua adalah kalimat nonverbal. Kalimat nonverbal ini adalah kalimat yang predikatnya itu bukan dibentuk dari kata kerja, melainkan dari kata benda dan juga kata sifat. Contohnya adalah dosen itu cantik sekali. Nah, di sana ada kata cantik itu merupakan kata sifat. Nah, verba memiliki beberapa tipe-tipe. Yang pertama itu ada transitif dan juga intransitif. Transitif ini adalah predikatnya itu verba transitif, yaitu diikuti oleh objek. Transitif ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada monotransitif, yaitu satu objek. Contohnya, Dika menendang bola. Kemudian yang kedua adalah bitransitif. Bitransitif ini yaitu dua objek. Contohnya adalah Dika memberikan Nita sebuah kamus bahasa Jepang. Nah, Nita itu sebagai objek tidak langsung karena objek tidak langsung itu berupa orang. Kemudian yang kedua itu adalah kamus. Kamus itu adalah objek keduanya, yaitu objek langsungnya. Biasanya objek langsung ini berupa barang atau benda. Kemudian ada intransitif. Intransitif ini adalah tidak adanya diikuti oleh objek. Contoh kalimatnya, nenek berlari. Nah, di sana tidak ada objek sama sekali. Nah, kemudian ada tipe verba pasif dan juga aktif. Nah, verba aktif ini adalah predikatnya itu berupa verba aktif yang biasanya ditandai dengan prefix me dan juga memper. Contohnya adalah kakek menulis surat. Kemudian yang kedua adalah verba pasif. Verba pasif ini adalah subjek sebagai sasaran dari perbuatan. Contohnya, uang kami dirampas oleh mereka. Uang kami menerima aksi dari objek lain, yaitu mereka. Kemudian lanjut ke verba dinamis dan juga statis. Verba dinamis adalah kata kerja yang menggambarkan suatu kegiatan atau perbuatan yang sedang berlangsung dan dapat berubah-ubah. Contohnya adalah mahasiswa sedang bernyanyi. Kemudian yang kedua itu ada verba statis. Verba statis ini adalah kata kerja yang menggambarkan suatu keadaan, kemudian kondisi atau sifat yang stabil. Artinya tidak dapat berubah-ubah. Contohnya adalah anak itu sakit keras. Nah, itu adalah contoh kalimat yang menggambarkan keadaan atau kondisi seseorang. Nah, yang keempat, lanjut ke kalimat bebas dan juga kalimat terikat. Jadi, yang pertama adalah kalimat bebas. Nah, kalimat bebas ini adalah kalimat yang memiliki makna yang lengkap dan juga dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan kalimat lain. Contohnya adalah saya pergi ke pasar. Kemudian yang kedua adalah kalimat terikat. Kalimat terikat ini adalah kalimat yang tidak lengkap, kemudian dia tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan kalimat lain untuk melengkapi maknanya. Contoh kalimatnya adalah, karena saya terlambat, saya tidak bisa masuk kelas. Karena saya terlambat itu adalah kalimat pertama. Kemudian, jadi saya tidak bisa masuk kelas itu adalah kalimat pembantu untuk melengkapi makna yang pertama itu. Begitu. Nah, kemudian lanjut ke kelima, yaitu unsur gramatikal lain, yaitu intonasi. Intonasi ini meliputi sebuah tekanan, kemudian ada nada dan juga tempo. Tempo ini artinya kecepatan pada saat kita berbicara atau bernyanyi. Nah, selain itu, intonasi ini juga dapat membantu kita dalam menyampaikan emosi atau perasaan kita. Seperti misalnya, pada saat kita lagi marah, pasti nada kita itu agak tinggi dan juga keras. Kemudian yang kedua, pada saat kita sedih itu nada kita jadi lembut dan juga rendah. Kemudian ada juga pada saat kita gembira. Pada saat kita gembira itu pasti nada kita itu agak tinggi, kemudian cepat.
Itu menandakan kita gembira, seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian modus, aspek, skala, modalitas, dan ada fokus, dan juga diatesis. Nah, yang pertama itu adalah modus. Modus adalah kategori gramatikal yang menunjukkan sikap pembicara terhadap isi kalimat yang disampaikan. Modus ini memiliki jenis-jenis, ada 7 jenis. Yang pertama adalah deklaratif. Deklaratif ini menyatakan berupa informasi fakta atau netral. Contohnya, adik sedang bermain. Kemudian, yang kedua adalah interrogatif. Interrogatif adalah kalimat pada saat kita sedang bertanya atau gaya bahasa pada saat kita bertanya. Contoh, kapan rapat itu akan dimulai? Kemudian yang ketiga adalah kalimat imperatif. Imperatif ini adalah menyatakan suatu perintah. Contohnya, ambillah buku itu atau ambilkan buku itu. Kemudian yang keempat adalah optatif. Optatif ini menyatakan sebuah harapan. Contohnya itu adalah semoga cuaca esok cerah. Kemudian yang kelima adalah desideratif. Desideratif ini menyatakan sebuah kemauan atau hasrat. Contohnya, saya ingin sekali bertemu dengannya. Kemudian yang keenam adalah obligatif. Obligatif ini menyatakan sebuah keharusan. Contohnya adalah kamu wajib mengikuti peraturan ini. Dan yang terakhir itu ada kondisional. Kondisional ini menyatakan suatu persyaratan. Contoh, jika hujan turun, maka saya tidak akan pergi. Yang kedua adalah aspek. Nah, aspek adalah cara kita memandang alur waktu dari suatu kegiatan atau kejadian. Apakah kejadian itu baru dimulai, atau sedang berlangsung, atau malah sudah berakhir. Nah, aspek ini memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama itu ada kontinuatif dan juga progresif. Kontinuatif atau progresif ini adalah kegiatan yang sedang berlangsung. Biasanya ditandai dengan kata sedang dan juga tengah. Kemudian yang kedua adalah insertif. Insertif ini adalah kegiatan itu baru dimulai. Biasanya ditandai dengan kata mulai dan juga sejak. Kemudian yang ketiga adalah repetitif. Repetitif ini adalah kegiatan itu terjadi secara berulang-ulang. Biasanya ditandai dengan kata berulang kali atau sering kali. Kemudian yang keempat adalah perfektif. Perfektif ini artinya kegiatan itu sudah selesai atau tuntas. Biasanya ditandai dengan kata sudah dan juga telah. Kemudian yang kelima adalah imperfektif. Imperfektif ini adalah artinya kegiatan itu belum selesai atau belum tuntas. Biasanya ditandai dengan kata belum. Dan yang terakhir adalah sesatif. Sesatif ini artinya kegiatan itu sudah benar-benar berakhir. Biasanya ditandai dengan kata usai dan juga selesai. Lanjut ke pembahasan yang ketiga adalah kala. Kala artinya kapan sih suatu kegiatan itu terjadi. Nah, kala ini menyatakan waktu atau kata bantu ya, bukan menyatakan suatu perubahan kata kerja. Nah, kala ini memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah kala lampau. Kala lampau ini artinya kegiatan itu sudah terjadi. Contoh kalimatnya adalah ayah sudah pergi kemarin. Kemudian yang kedua adalah kala kini. Kala kini ini artinya kegiatan itu sedang terjadi atau sedang berlangsung. Contoh kalimatnya adalah adik sedang makan. Kemudian yang terakhir itu adalah kala mendatang. Kala mendatang ini artinya kegiatan itu akan terjadi. Contoh kalimatnya adalah ayah akan pergi lusa atau ayah akan pulang lusa. Itu pokoknya kegiatan itu akan terjadi.
Yang keempat adalah modalitas. Nah, modalitas ini artinya kalimat yang menyampaikan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan mengenai keadaan, kegiatan, ataupun peristiwa. Biasanya ditandai dengan kata harus, ingin, boleh, mungkin, barangkali, dan lain-lain. Nah, modalitas ini memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama itu adalah kemungkinan atau epistemik. Kemungkinan atau epistemik ini adalah menyatakan suatu perkiraan. Contoh kalimatnya adalah ayah mungkin sedang tidur siang. Tandai dengan kata mungkin. Kemudian yang kedua adalah sebuah keharusan atau deontik. Biasanya ini membahas tentang menyatakan suatu kewajiban. Contoh kalimatnya adalah kamu wajib membayar pajak. Kemudian yang ketiga adalah keinginan atau intensional. Keinginan atau intensional ini menyatakan suatu niat atau harapan seseorang. Contoh kalimatnya, saya ingin berlibur ke Korea tahun depan. Ditandai dengan kata ingin. Dan yang terakhir itu adalah kemampuan atau dinamik. Kemampuan ini biasanya menyatakan suatu kesanggupan seseorang. Contoh kalimatnya adalah kakak bisa mengendarai mobil. Tandai dengan kata bisa. Yang kelima adalah fokus. Fokus ini adalah unsur yang menonjolkan bagian kalimat sehingga pendengar atau pembaca itu tertuju pada bagian itu. Nah, caranya adalah dengan melakukan penekanan pada kalimat atau kata yang akan ditonjolkan. Contohnya adalah dia merampas ayam saya. Nah, di kata dia itu harus dilakukan penekanan agar pendengar itu tertuju dan fokus pada kata dia, yaitu dia ini adalah sebagai pelaku dari ayam tersebut. Nah, yang keenam adalah diatesis. Diatesis ini mengacu pada hubungan subjek dan juga predikat dalam suatu kalimat. Diatesis ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah diatesis aktif. Diatesis aktif ini adalah subjek melakukan aksi yang dinyatakan oleh predikat. Contohnya, saya menulis surat. Kata saya melakukan aksi menulis yang dinyatakan oleh predikat. Kemudian yang kedua adalah diatesis pasif. Diatesis pasif ini adalah subjek menerima aksi yang dinyatakan oleh predikat. Contohnya, surat itu ditulis oleh saya. Surat itu menerima aksi ditulis yang dinyatakan oleh predikat. Nah, lanjut, ada jenis-jenis lain dari diatesis. Jenis yang pertama adalah refleksif. Refleksif ini artinya subjek itu melakukan aksi pada dirinya sendiri. Contoh kalimatnya adalah saya mencuci diri. Kemudian yang kedua adalah resiprokal. Resiprokal ini adalah subjek itu melakukan aksi kepada subjek lain. Nah, subjek lain ini juga melakukan aksi kepada subjek yang pertama tadi. Contohnya adalah kami saling membantu. Dan yang terakhir itu adalah kausatif. Kausatif ini artinya subjek itu melakukan aksi yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, saya menyuruh dia untuk menulis surat. Kita lanjut ke bagian wacana. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan juga satuan gramatikal terbesar. Wacana yang baik adalah wacana yang kohesif dan juga koherensif. Nah, wacana memiliki alat-alat. Yang pertama itu ada konjungsi atau kata penghubung. Nah, konjungsi ini fungsinya adalah sebagai penghubung antar kalimat. Contohnya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada konjungsi koordinatif dan juga konjungsi subordinatif. Kemudian yang kedua adalah kata ganti. Kata ganti ini seperti kata dia, nya, mereka, ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada elipsis. Nah, elipsis ini adalah penghapusan bagian kalimat yang sama.
Misalnya seperti contoh kalimatnya seperti saya pergi ke pasar, saya membeli sayur. Saya pergi ke pasar, saya membeli sayur. Nah, kata saya itu bisa dihilangkan dan tidak dipakai. Walaupun dihilangkan kalimat itu masih sempurna gitu. Kemudian wacana memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu ada wacana lisan dan juga tulisan. Wacana lisan dan tulisan ini contohnya itu seperti pada saat kita melakukan percakapan atau teks percakapan, kemudian juga pada saat kita berpidato. Nah, yang kedua itu adalah wacana prosa dan juga puisi. Di antaranya, yang pertama itu ada narasi. Narasi ini menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa. Kemudian yang kedua adalah eksposisi. Eksposisi ini adalah memberikan suatu informasi. Kemudian yang ketiga adalah persuasif. Persuasif ini bersifat mengajak atau mempengaruhi. Kemudian yang terakhir itu adalah argumentasi. Argumentasi ini memberikan pendapat atau argumen kita. Yang terakhir adalah hierarki. Jadi hierarki ini adalah susunan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, yang pertama dari yang terkecil dulu yaitu adalah fonem. Fonem ini adalah suara dasar dalam bahasa yang tidak memiliki makna tetapi dapat membedakan maknanya. Kemudian yang kedua adalah morfem. Morfem ini adalah satuan paling kecil yang memiliki makna dan berimbuhan me. Contohnya itu kata makan. Nah, makan ini bisa ditambahkan dengan imbuhan me jadi memakan. Kemudian yang ketiga adalah kata. Kata ini adalah satuan bahasa yang memiliki makna dan dapat berdiri sendiri. Contohnya itu kata kucing. Kemudian yang keempat itu adalah frasa. Nah, frasa ini adalah satuan bahasa yang memiliki dua kata atau lebih yang sama gitu. Contohnya itu makan nasi. Kemudian yang kelima adalah klausa. Klausa ini adalah satuan bahasa yang memiliki subjek dan juga predikat yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya adalah saya makan nasi. Kemudian yang keenam itu adalah kalimat. Nah, kalimat ini adalah satuan bahasa yang memiliki subjek dan juga predikat dan dia juga dapat berdiri sendiri sebagai suatu pernyataan. Contohnya, saya pergi ke pasar membeli sayuran. Dan yang terakhir itu adalah wacana. Wacana ini adalah satuan terbesar dalam bahasa yang memiliki beberapa paragraf yang topiknya itu sama. Dan strukturnya itu juga dia utuh. Contohnya itu pada saat membuat artikel, ada artikel yang membahas tentang misal kucing atau apa gitu. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai sintaksis ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.